Ya halo guys, selamat datang kembali. Oke, udah? Ini kita udah apa? Udah lama nih kita nggak nggak kayak gini gitu kan. Gue udah lama banget gak berhadapan-hadapan sama Carlos. Soalnya terakhir kali kita jalan-jalan keluar ya. Iya betul, betul. Jadi kita ini dulu perkenalan dulu kali. Iya, kita perkenalkan diri kita dulu dong. Diri dulu. Siapa tahu mereka siapa? Benar, siapa tahu lupa. Ya betul, itu. Ya nama gue Benedictus Brandon Prakoso, biasa dipanggil Brandon. Kalau nama saya Innocentius Carlos. Nah, saya sekarang menjadi anak yang baik-baik ya. Nggak dipanggil yang lain ya? Nggak ada panggilan lagi sekarang. Nggak ada panggilan lagi. Nah kita hari ini kedatangan tamu spesial nih. Spesial guys. Special guest, special family. Boleh diperkenalkan? Baik, selamat siang. Saya Rudi. Kebetulan hari ini saya ngajak anak dan istri, ada anak satu, Rian. Hari ini nggak bisa hadir karena persiapan mau sidang. Wah. Sidang TA besok Senin. Jangan mau hadir. Silakan, Kevin kenalin diri. Saya Kevin Bagaskala. Kevin siapa namanya? Bagian nama siapa? Kevin Bagaskala. Oh, Kevin sekarang. Kevin Bagaskara. Iya. Saya ibunya Kevin, Yeni. Ibu Yeni. Oke. Nah, ini Saya Nana, temennya Kevin dan keluarga. Ya, kalau kalian ingat kan Nana sempat ada juga di salah satu episode kita. bersama rame-rame anak itu ya. Iya, lu nggak datang waktu itu. Tapi kali ini bukan dengan anak-anak, kali Bener. ini Friend dengan kita. teman-teman umat kependudukan khusus di Lewa Agung. Nah, ini tema yang spesial kali ini. Iya, betul. Kan Nana kalau ngomong boleh deketin ke mic kali ya. Oke. Biar Agak jauh. takutnya nggak kedengeran. Agak jauh gitu ya. Kasih kode. Sip. Nah, kita mau ngomongin apa nih sebenarnya pertama-tama nih? Sebenarnya kita sebenarnya banyak sebenarnya. banyak yang harusnya kita pengen omongin. tanyain gitu kan. Mm-mm. Mungkin pertama-tama apa dulu nih? Mungkin kita mau nanya dulu kali ya sejarah kehidupan Kevin tuh kayak gimana, Iya. apa aja? Dari kecil. Iya, dari kecil itu gimana? Kevin secara fisik nggak kelihatan apa-apa ya, normal dan sangat gagah menurut saya. Ganteng ya. Ganteng. Ganteng banget. Sekarang dia punya kebutuhan khusus, tapi makin lama makin pintar. Jadi waktu TK kecil, TK besar, dia nggak ada tanda apa-apa. Dia sekolah di sekolah Katolik paling hebat di Pondok Gede, yaitu Sang Timur. Kan kita menyekolahkan dia sekolah yang paling hebat, Sang Timur. Setelah TK ke SD baru ketahuan kalau IQ-nya dia nggak cukup tinggi. Akhirnya mau sekolah lanjut ke waktu itu Santo Markus dan PYW ya, nggak bisa. Akhirnya kita coba sekolah di sekolah negeri yang kebetulan ada di dekat perumahan kita, perumahan Duta Indah. Dia sempat sekolah di sekolah negeri, namun dia stres, dia nggak mau sekolah. Akhirnya setelah itu setahun dia nganggur di rumah, Kita cari sekolah-sekolah luar biasa, tentunya dengan kemampuan finansial yang ada ya. Akhirnya kita ketemu sekolah SLB, namanya Surya Wiyata, itu ada di Jatiwaringin, di belakang ya, Gang Ayeng. Kebetulan di situ dasar pengajarannya adalah pendidikan Kristen. Kalau di depan kan ada Asafia, pendidikan Islam. Di SLB Surya Wiyata ajarannya Kristen. Mungkin ada yang Katolik, tapi ada di tengah kota. Pertama jarak yang nggak mungkin kita jangkau. Kedua kemampuan finansial bagi kami nggak cukup. Jadi akhirnya dia sekolah di SLB Surya Wiyata. Puji Tuhan dia nyaman di sana, nyaman dengan teman-temannya. Walaupun pada saat saya memasukkan dia ke sana, saya diprotes. Banyak anggota keluarga saya yang protes karena saya menjerumuskan dia dalam sekolah seperti itu. Kami berdua orang tua udah mencoba sekolah umum, tapi Kevin nggak mampu. Yang penting buat saya dia nyaman dan dia masih masuk dalam pendidikan Kristen. Walaupun kita sama-sama pengikut Yesus, walaupun kata Kristen. Dan aktif di sana ada kegiatan Kristen, tiap tahun ada Natalan dan semua yang musim segala macam Natalan. Itu sekolah nasional menurut saya yang nasional, yang bagus gitu. Itu aja sementara yang bisa saya ini. Jadi oke, saya cerita. Jadi mulai dari SD untuk level umum ya, SD, SMP dan SMA dia di Surya Wiyata. Sampai selesai, waktu selesai itu sebenarnya saya mau lanjutkan dia ada di kalau nggak salah waktu itu kita dapat di UKI. Untuk kebutuhan khusus di UKI, tapi dia nggak mau kuliah. Jadi Kevin ini udah lulus
SMA, SLA, tingkat SLB di Surya Biata. Sementara perjalanan pendidikan Kevin seperti itu. Terima kasih. Gimana? Menarik banget ya. Ternyata nggak ya gimana ya gue sebutnya ya. Gue tertarik banget sama ceritanya Iya, sebenarnya. benar sih. Kayak Karena ini sesuatu yang baru juga buat kita saya, gitu kan. buat kita gitu ya. Pada dasarnya kita belum pernah dengar cerita-cerita kayak gini ya. Los, ngomong-ngomong Los, kayaknya Carlos terpukau banget ya sama ceritanya kayak Santai. sampai Iya. Kalau ganteng. iya soalnya biasa Santai. soalnya Carlos tuh biasanya bercanda apa ini dia terpukau banget kan. Tapi buat pengalaman kali kamu nanti untuk berkeluarga kan, Oh, iya, kayak gitu benar, kan. benar. Bahwa anugerah Tuhan tuh banyak rupanya. Kayak gitu. Satu lagi Kevin tuh seneng Maju. jadi SLB Surawiata. Dia seneng angklung, kan diajar di angklung. Satu lagi terus sama ekstrakurikuler dia ikut bola. Dia kan seneng bola. Sepak bola. Jadi ternyata umat berkebutuhan khusus tuh bisa apa aja sebenarnya. Tuh. Yang kita perlu sadari bahwa kita fokusnya sama yang bisa aja, jangan fokus sama yang nggak bisa, karena sebenarnya kita semua punya nggak bisanya juga kok. Carlos punya nggak bisanya, Aku juga apa lagi? Aku banyak minusnya. Iya, banyak bisanya. Kevin punya bisanya bola sama aku. Coba kita tanyain Ayo. klub-klub bola yang Kevin tahu apa aja? Ayo. Los. Milan, AC Milan, Pelan-pelan. Chelsea, Chelsea. Barcelona, Wih, Pas. Oke. Kalau favoritnya sukanya yang mana? Kevin sukanya. Chelsea. Wih, Kenapa? Chelsea. Kenapa? Saya bisa. Kenapa sukanya? Kenapa Chelsea? Mainnya yang paling bagus itu. Mainnya bagus. Paling bagus, mainnya paling bagus Chelsea. Kalau orangnya sukanya siapa? Iya, Orangnya. Mainnya siapa? Olahragawannya. Pemain bolanya siapa? Pemain bolanya siapa? Itu main dulu. Ya, jangan dulu. Lewat dulu. Itu apa? Depan Torres. Fernando Torres. Wih, mantap. Tahu nggak? Tahu. Tahu. Nih, Saya dulu juga ngefans loh Fernando Torres. Dulu Kalau udah sekarang tahu apa ya? ya, waktu masih sekolah itu setiap hari minta dibeliin bola. Kita sampai langganan. Dan saya tuh nggak tahu dia tuh baca, ngerti semua apapun yang dia baca tuh apa, pemainnya siapa gitu. Terus satu lagi, mama beli baju bola kalau ada yang bola itu ya waktu sebelum ada pandemi ini. Sama kaset PS. Saten PS bola. Wow. Saya juga nggak ngerti tuh pemain-pemainnya yang apa. Cheatnya juga nggak cheat ya buku cheatnya. Nggak ada. Sorry. Sampai PS3 kita ya, cuma PS3 doang ya. Baju bola berarti ngumpulin dong ya Kevin ya baju bola ya. Iya, Wah. Masa enggak? Yang paling suka baju bola yang mana? Negara. Yang negara mana? Yang dekat Spanyol. Spanyol. Negara Spanyol. Kalau klub Klubnya? Klubnya Chelsea. Tetap Chelsea. Fernando Torres kan sama. Kan Tidak bisa tergoyahkan ya kalau udah mau Itu Chelsea. suka Fernando Mau Torres. kan? dimain-mainin sama Iya. Kanana. Tetap Chelsea di hati katanya. hati-hati. Sip, oke. Kita lanjut mau ngobrolin apa lagi nih? Oke, kita lanjut aja ya. Lanjut pertanyaan kedua. Mungkin nih dari Bapak dan Ibu Kevin gitu kan. Ada peran serta keluarga nggak gitu untuk Kevin gitu? Kayak dalam bidang apa ya gitu? Kayak dalam bidang pengembangan dirinya gitu kan? Mungkin. Apa yang jadi maksudnya Iya, Carlos agak bingung. keluarga apa yang udah sampai saat ini lakukan buat Kevin? Iya gitu. Sebenarnya memang kita akui belum banyak ya. Kebetulan saya sama istri kerja gitu. Kerja, ekonomi kita nggak ekonomi high class, medium down. Jadi dalam perjalanan hidup itu memang Kevin itu tadi cuma hobi yang bisa kita salurkan ya tadi misalkan di rumah PS segala macam. Pernah kita coba dulu katanya musik gitu kan. Kita belum bisa mampu beli piano beneran, kita beli piano biasa ya kan. Tapi kurang menarik juga gitu kan. Yang kedua memang jujur kita berdua belum banyak ya karena waktu yang kita menganggap terlalu sibuk dengan kesibukan kita berdua, kita anggap sedikit lalai. Karena sebenarnya hari-hari Sabtu dan Minggu waktu itu kita ditawarin ada satu tempat di velodrome ya, di velodrome mereka kumpul-kumpul gitu loh. Kadang-kadang Sabtunya itu sayanya males segala macam gitu
kecapean, pengen istirahat, jadi nggak sempet. Nah, waktu itu justru dia masih ada opanya yang justru yang rajin. Makanya setelah opanya nggak ada, dia nggak punya ininya lagi. Gitu. Jadi mungkin gue banyak dieksploitasi, makanya setelah saya ketemu Mbak Nana, kebetulan Mbak Nana ini adalah katakanlah junior saya di Mudika ya. Jadi Mbak Nana ini, saya di Keramat dulu, saya ketua Mudika, ketua wilayahnya almarhum bapaknya Nana. Saya anak buahnya Pak. Junior saya. Oh, ini bosnya artinya. Bosnya. Bapak buah. Malah Bapak buah. mungkin ya salah satu yang ada namanya Pramudika itu kita yang buat. Kalian nggak punya Pramudika. Jadi saya siapkan, oke gampangnya gini, OMK ya. Sebelum orang menjadi OMK, kita siapkan dulu kan sekarang Bina dan Dia dan Bir. Kita siapkan ini Pramudika namanya. Karena mereka gabung sama kita, dia malu. Tapi dia punya komunitas. Waktu itu Mbak Nana punya komunitas dengan seumurnya dia yang nyaman. Ternyata di kelompoknya Mbak Nana itu the best semua. Ada Mas Anton, Lulut, segala macam. Jadi saya merasa pada saat itu cukup berhasil mempersiapkan Mbak Nana. Walaupun mereka pinter lah ya. Kalau nggak pinter nggak mungkin kayak gitu. Jadi nggak salah saya memilih Mbak Nana dan kawan-kawan. Nah, makanya pada saat kemarin-kemarin saya ketemu lagi, oh Mbak Nana. Kebetulan papanya dia my best parents gitu. Kenapa begini? Ini kebetulan kita punya wakilnya OMK di sini. Boleh tuh ini Bakal bakal ya. Nah, makanya seperti tadi, saya jujur ya, saya seorang yang paling cerewet tentang kepemudaan OMK. Sampai segala macam, dulu saya senang romo-romo di sini yang berjiwa muda, terakhir Romo Gusti. Itu enak berdiskusinya. Jadi maaf kalian yang OMK itu, ayo diskusi, ajak yang enak. Gitu. Yang kedua, maaf kadang-kadang ada romo-romo yang dianggap konservatif ya. Tapi kita ajak segala macam. Yang penting adalah bahasa kita yang sopan. Yang sopan ya. Jangan gaya bahasa sekarang yang belum pas pada mereka yang udah senior. Iya, Itu kembali ke topik, kita jadi nyasar ke sana. Iya, Tapi yang lain. iya, Mas Rudi. Tapi dari situ saya kagum bahwa jadi Mas Rudi, aku panggilnya jadi Mas Rudi. Nggak apa-apa, ya. biar akrab. Jadi dari situ saya tahu nih Mas Rudi juga mempersiapkan Kevin bukan hanya tentang masalah keuangan, bukan Iya. hanya tentang ekonomi, bukan hanya tentang pendidikan, tetapi memelihara iman Kevin Iman juga, juga, gitu. lewat dari Benar. bagaimana Mas Rudi bertumbuh di Mudika dulu ya, sekarang Ya, di betul, UMK betul, ya. Mudika. Dan boleh tahu nggak apa aja nih sakramen yang udah Kevin dapat nih? Baik. Karena aku tahu Mas Rudi sama Mbak Yedi tuh Katolik banget gitu yang Amin. pasti nih ini bukan hanya bicara aja, tapi Kevin kayaknya memang diajarin untuk benar-benar memeluk agama Katolik yang Amin, baik amin. walaupun Ya. berkebutuhan khusus. Amin, Apa amin. aja Mas Rudi yang udah dilakukan sama Mbak Yeni untuk Kevin di bidang keagamaan ini? Baik secara ini dulu ya, sakramen ya. Puji Tuhan, sakramen Kevin lengkap ya. Mulai dari baptis, malahan saya di handphone ini saya punya screen apa namanya? Screenshot. Scan dari surat-surat mereka gitu. Jadi intinya tadi sebelum di era digitalisasi, saya udah menyiapkan semua filing-filing tuh di secara Google Drive. Jadi Kevin udah mulai pertama dari baptis, baptis penguatan ya. Penguatan mau komuni bulan mana ya? Lupa saya. Komuni pertama dulu. Komuni ya, komuni pertama. Udah penguatan juga. Jadi secara umum sampai detik ini sakramennya udah lengkap. Udah lengkap. Kecuali dia mau sakramen imamat. Mau jadi romo nggak? Mau jadi jadi bruder kan? Padahal Los, lo mau nggak Los? bisa ke Chelsea loh jadi Kalau bruder kan bagian ini kan Iya, orang rohani ya. Waktu masih Kayak- kecil, Nah. Kevin juga ikut sekolah Minggu. sekolah minggu. Ikut ya, ikut sekolah Di sini, di sini. Di sini. Wah, di sini. Kalau di Leo Agung, oke. Gitu. kecil itu buat ikut kegiatan Katolik. Itu sakramennya semua di Leo Agung ya, Mas? Oh enggak. Baptis masih kecil kita di Keramat ya Pak ya. Nggak di Keramat. Keramat. Penguatan jadi gini. Penguatan. Saya waktu itu parokinya Leo Agung, tapi jujur aja saya seringnya Kalvari. Karena dari rumah saya lebih dekat Kalvari ya. Walaupun pada saat itu saya jadi ketua lingkungan loh. Mungkin rumah sini tahu lah. Ini ketua lingkungan yang jarang ke gereja sini kecuali tugas. Terus saya sih Kalvari. Kalau naik mobil sekali, kalau naik angkot sekali ya. Apalagi zaman itu. Ke penguat Krisma di sini ya. Krisma, Karena kita, ya. Makanya segala macam. kita ngobrol sama Romo apa ya gitu ya. Meus. Meus. Ah, Romo Meus. Kita ngomong iya, terus terang Romo kan Meus. Krisma. Dia masih waktu itu masih yang itu Iya. ada berisik-berisik sekali. Dia kan agak itu. Ikut saya ngomong Romo anak saya kebutuhan khusus. Kalau
kan itu setiap minggu ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak setiap minggu bisa Kak Romo dijalankan aja dulu sebagai anak-anaknya. Akhirnya puji Tuhan berhasil terus ikut sakramen. Jadi berarti hebat ya paroki Leo Iya, Agung benar, memang benar. sejak dulu sudah concern ya, walaupun Iya. concernnya nggak menyeluruh ya, Iya. belum menyeluruh ya, tapi bahwa kalau ada kebutuhan umat yang mau bicara dengan Romo langsung perlu sakramen, umat berkebutuhan khusus, Romo sudah terbuka. Jadi Nah itu kayak yang tetap sebenarnya diperhatikan. tetap Iya. diperhatikan. Jadi luar biasa memang paroki Leo Agung sudah memulainya ya, merintis, walaupun Kak Aje baru mulai nih tahun ini nih untuk secara menyeluruh memperhatikan teman-teman umat berkebutuhan khusus. Makanya saya pas lihat pertama kali Banana gitu segala macam, saya mungkin orang yang support, walaupun belum support secara finansial. Saya support Banana saya dukung. Satu, yang kedua, nggak semua orang tua itu berani mengekspos Betul. anaknya yang spesial ini ke umum. Benar. Buat saya, apapun spesial anak ini adalah karunia dari Tuhan. Benar. Kan gitu kan. Nah, itu yang perlu dititik beratkan ya teman-teman dari pembicaraan kita. Mudah-mudahan ini didengar oleh semuanya. Juga terima kasih Carlos sama Brandon dan Komsos yang sudah memfasilitasi kami. Kami ada untuk raising awareness nih. Kami mau supaya orang-orang sadar, bukan hanya umatnya, tetapi juga justru orang tuanya nih. Orang tuanya yang berkebutuhan khusus, ayo jangan malu-malu. Kita saatnya gereja sudah mulai terbuka untuk umat berkebutuhan khusus. Ayo kita sambut masing-masing. Kita mau supaya teman-teman umat berkebutuhan khusus juga mendapatkan haknya sebagai warga Katolik ya, dapat sakramen, bina iman gitu ya. Nanti kalau misalnya siapa tahu misalnya mau apa lagi gitu. Brandon kali mau udah tanya kayaknya nih. Saya mau bawa kayaknya kita udah nggak berada di sini deh. Diam doang loh. Kayaknya tuan rumahnya Jadi kita. kita yang jadi host ya. Kita keluar dulu lah. Kita keluar jadi. Boleh. Enggak. Ayo pertanyaan sebanyak-banyaknya. Next kita jadi host ya. Ya. Tapi benar tadi ya apa kata Kanana benar. Maksudnya bahkan nggak usah dikaji, di Indonesia pun juga udah mulai concern yang kayak buat berkebutuhan khusus ini gitu. Jadi Puji Tuhan kayak ya. mungkin karena semakin perkembangannya zaman juga, maksudnya orang-orang juga lebih terbuka gitu pikirannya. Iya, gitu. betul. Maksudnya udah nggak memandang sebelah mata gitu. Karena kalau memandang sebelah mata susah ya. Iya. Capek kan? Susah. Sebelah sini nggak kelihatan. Capek kan kelihatan. Susah. Kita mau tanya Kevin. Iya, Boleh. Aku mau nanya Kevin Oh, justru dari iya, tadi. iya. Tapi di stop dulu nih aku kan. Iya. Silakan. Coba. Mungkin aku mau nanya pendapat Kevin tentang Bina Iman UBK. Kevin udah pernah ikut bina iman kan? Iya. Waktu itu Mas Kak siapa waktu itu? Mungkin sama gitu kan. Datang ke gereja apa tuh? Ya itu gereja mama sebagai sama tetaku itu apa yang kecil itu Yang kecil. yang Niki menakan aku Teman siapa? yang dari mama ada mama Sama adik mama. Tante Leni. iya Oh. Leni Tante Leni bina iman di lingkungan. iya Dia kan ikut. lagi Ngajak ke Bina Iman Bina Iman. Paroki. Dia itu pembimbingnya. bimbing Oh, sampai ikut Iya. pembimbingnya ya. Ya. Udah. yang itu adalah yang suka itu yang siapa siapa mah ada yang mama punya anak Ada mama. Iya itu Tante Leni. Tante Ikut Leni. pembimbing. Nah, Belajar apa Kevin waktu itu sama Tante Leni? Belajar apa? baca itu apa berdoa Berdoa. Oke. Kevin Kanana tanya di Kevin udah hafal doa apa aja? doa itu doa Bapak kami udah Doa Bapa kami. Terus apa lagi? doa apa sih itu? Doa Salam Maria. sama ya Salam Maria, hafal juga. Wah, keren banget ya. Tuh. Sekarang Kakak Brandon mau nanya yang lain lagi apa? Oke. Si Carlos nggak hafal tuh. Carlos mau nanya apa? Jujur ya, kadang saya sendiri bapak kami suka bolak-balik. Kacau ini. Ayo, mau nanya lagi ya. Gua malu guys di sini guys. Harus gua begitu. Oke, nah belakangan ini aku tanya ya boleh ya? Boleh. Belakangan ini kan Kevin ikut yang Zoom itu ya? Iya. Seneng nggak ikut
Bina Iman UBK yang Zoom? Senang. Senang, kenapa senangnya? Punya teman. Banyak teman. Terus apa lagi senangnya? Belajar apa aja sih? Belajar itu apa? Agama. Belajar agama. Itu berapa kali? 2 minggu sekali ya? Iya. Ya, kami mengadakan Bina Iman UBK masih secara online 2 minggu sekali, dan Kevin adalah teman yang paling rajin datang. Kalau dia nanya terus, kalau saya Zoom, kebetulan saya sedang ikut CAP ya, kayak siap-siap gitu kan mau Zoom. Pak, aku Zoom nggak nih? Oh ya Kak, belum minggu depan. Jadi dia setiap minggu, makanya saya berharap satu pertamanya adalah teman-teman yang aktif di UBK itu tetap semangat, sehat, satu. Karena mereka inilah, tanpa mereka nggak ada artinya itu kita. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa seminggu sekali beliau-beliau ini bisa bagi waktu buat adik-adiknya. Jadi senang banget. Dan saya pribadi berdua juga senang, malah belakangan kita lepas sampai kadang-kadang pas bor ya, apa break out room kita lupa. Pak ini gimana Pak? Saya karena sudah saya lepas saya ke depan gitu kan. Saya lepas di laptop, saya pindah ke depan, kadang lupa mau join lagi. Untung Mbak Nana mengarahkan terus pencet ini segala macam. Nah, kedepannya saya juga kepengen, saya udah siapin malahan handphonenya dia udah saya siapin Zoom. Misalkan pada saat laptop itu dipakai, dia di handphone tuh bisa. Jadi udah ada, saya buatkan akun dia sendiri di handphonenya. Sip. Jadi ternyata kita baru tahu nih ada Bina Iman Ada UBK UBK. 2 minggu sekali ya tadi ya? 2 minggu sekali. 2 minggu Bina sekali. Iman, Zoom. Kita blastnya lewat ketua lingkungan. Kalau teman-teman ada yang umat berkebutuhan khusus yang belum tahu, boleh juga nih dikasih nomor WA-nya saya, boleh. Oh, iya. Ya. Nanti teman-teman saya kasih linknya. Tapi sih harusnya sih dari ketua lingkungan sudah dapat ya. 2 minggu sekali. Untuk mengikuti Bina Iman UBK ini nggak ada batasan usia juga. Nggak ada. Jadi selama ini kami sampai saat ini sekitar 20 ya hadir, dan itu dari segala disabilitas, dan kami antisipasinya dengan cara breakout room. Jadi kalau yang disabilitas intelektual seperti Kevin nanti sendiri, lalu ada lagi disabilitas yang tuli, terus itu pisah lagi sendiri karena beda ya. Betul. Kan susahnya beda ya, kita perlu ada juru bahasa isyarat. Kalau yang untuk teman-teman intelektual mesti banyak video gitu. Jadi kita antisipasi itu baru yang bisa kami lakukan baru 2 minggu sekali, karena kemudian minggu berikutnya kami mesti latihan juga, relawannya latihan bahasa isyarat supaya nanti mudah-mudahan kalau udah full teman-teman orang tua udah banyak yang memasukkan anak ke Bina Iman, kan makin banyak tuh muridnya, relawannya juga udah siap. Nah baru kita mudah-mudahan bisa seminggu sekali. Jadi buat yang nonton yang mungkin anggota keluarganya dalam kebutuhan khusus, jadi nggak usah sungkan, nggak usah malu lagi gitu. Udah ada gini yang Kontak concern aja kan ke arah Nana. situ udah ada. Iya. Tinggal kontak aja kan Nana pokoknya. Oh iya, boleh sebutin. Nana 0812 Nama 08. 928. Nama 08. Nomor telepon 0812 928 9693. Nanti Jangan juga diteror bakal- ya. Nanti juga bakal ditampilin ya mungkin. Ah, Atau nanti biasanya dimasukin ke kalau deskripsi. dulu ya. Ya, di bawah sini ya. Description. Nah, kita lanjut kali ya biar kita lebih percepat Benar. juga ya. Terus mau gue yang nanya apa lu yang nanya? Sweet. Sweet Sweet, nggak? ntar nungguin. Oh iya benar, biar cepat ya padahal ya. Mungkin mau pertanyaan ada harapan keluarga untuk Kevin sih. Mamain dulu deh, harapannya apa? Saya sebagai orang ibunya Kevin, saya harap tuh Kevin bisa mandiri. Sip. Nomor satu itu mandiri dia. Anak kebutuhan khusus itu utamanya mandiri. Dia udah bisa semuanya. Udah itu aja. Itu yang harapan orang tua untuk Kevin. Nah, sekarang harapan orang tua untuk gereja. Nah, nih. Itu silakan Penting papanya. nih ya. Beda yang masalah gereja sebelah sini. Baik, harapannya seperti itu, Kevin mandiri. Yang kedua untuk gereja, saya percaya masih banyak Kevin yang lain di paroki ini. Mungkin banyak orang tua yang belum mau mengekspos anaknya. Jangan takut, anak ini ada anugerah
kita harus menjaganya sebagai emas kita. Ke gereja saya berharap tolonglah diberikan pelatihan lebih untuk mereka-mereka ini. Mereka juga anak-anak kita, dan siapkan selain Mbak Nana dan kawan-kawan, siapkan ke depannya lagi volunteer yang lebih banyak lagi. Jangan sampai beliau-beliau ini kecapean, jadi nggak ada penggantinya. Jadi ini semua adalah tugas kita. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Saya berharap gereja lebih memperhatikan mereka dan para volunteernya. Itu aja. Dan saya salut banget sama Mas Rudi sama Mbak Yeni karena esensi dari bagaimana Tuhan memberikan teman-teman kebutuhan khusus itu ditanggapi dengan sangat indah dengan penerimaan yang tulus. Diawali dengan penerimaan yang tulus terutama dari keluarga, dan kemudian kita berharap nanti dari gereja, dari umat, maka teman-teman berkebutuhan khusus akan menjadi bagian dari manusia yang sama seperti kita semuanya. Dan memang Kevin dan umat kebutuhan khusus yang lain tuh sama-sama kita. Bedanya kita kebutuhan khususnya nggak kelihatan, kalau Kevin kelihatan. Kita sama-sama mau bikin supaya dunia semakin indah. Gitu. Itu aja yang mudah-mudahan bisa tertangkap oleh kita semuanya. Apa yang bisa kita berikan, itu saja yang kita berikan, nggak usah neko-neko, tetapi penerimaan adalah yang paling pertama. Kita terima mereka apa adanya, seperti Tuhan juga menerima kita apa adanya. Enak ya podcast sekarang ya, gue tinggal kamu. Udah dibantuin. Iya udah dibantu, jadi kita nggak usah ngomong. Hanya besok-besok kita ngelamar jadi host ya. Kayak kita lama jadi Hanya gitu kan. Aduh, Mas, kontrak kita bisa dicoret Nggak lagi apa-apa, tuh Mas. honornya gampang, honornya gampang ntar. Upamu besar di surga. Karena nggak mau lanjut aja gitu kan. Mau closing juga, mau closing kan? Oke, silakan closing. Ya itu kayaknya waktunya udah habis ya guys. Udah ya. Udah. Jadi mungkin Karena- itu aja kali ya. Itu untuk sementara, nanti kita bakal ngomongin lagi. Biasa kita closing gimana sih? Udah lama banget gak closing. Mungkin ini dulu kali, mungkin bakal ada maksudnya nggak usah penutup dulu, maksudnya kata-kata closing dulu. Oh. Jadi kayak buat umat-umat yang nonton nanti, maksudnya ayo gitu ikut, yang nggak usah malu gitu, nggak usah malu lagi kalau misalkan ada anggota keluarganya yang memiliki umat kebutuhan khusus gitu. Maksudnya gereja Lewagung sendiri juga udah concern ke arah situ gitu. Di sini juga udah ada binaiman untuk UBK juga tiap minggu sekali. Jadi nggak usah malu lagi. Kita juga nggak bakal membeda-bedakan juga gitu kan. Oh iya pasti. Gitu sih. Jadi buat yang pengen nanya-nanya lagi, nanti Nah, langsung iya. aja kontaknya kan udah ada kontaknya kan Nana. Kalau mau nanya-nanya lewat itu juga nggak apa-apa. Ya, Nanti bakal kita. nanti kita ini kan Nana Iya. lagi. Oke. Sip. Jadi kalau mau nanya di YouTube boleh, kalau misalnya mau personal message langsung Japri juga boleh. Terus jangan lupa subscribe juga ya. Ya. Jangan lupa Jangan subscribe. lupa ikutin terus episode-episode kita selanjutnya. Nanti bakal masih tentang UBK ya. Yoi. Tapi dari pengurusnya. Itu segmen selanjutnya. Itu Oke. ntar. Oh, segmen selanjutnya. Kita harus ingetin. Kita nanti punya yang baru loh. Apa tuh? Ini yang khusus UBK cuy. Oh, ntar aja. Ntar aja. Nonton Pengen aja. tahu kan? Nonton aja. Tunggu kita. Oke. Oke. Thank you. Kita thank you dulu sama Kevin ya. Terima kasih Kevin. Kevin. Sama-sama. Terima kasih. Oke. See you next segment. Oke guys, sekarang kita balik lagi bersama gue Carlos dan kawan saya. Gue Brandon. Wih, so keren dia sekarang ya. Gue pengen ngeliat itu kata si opening apa enggak sebenarnya. Nadanya direndah-rendah gitu. Gue Brandon. Biar berwibawa dikit cuy. Nah, kita masih dengan tema yang sama nih. Nah, Tema yang sama ya. kita masih ngomongin mengenai UBK. Nah, tapi sebelumnya kita perkenalan dulu siapa yang hadir di Betul. apa sih namanya podcast kita kali ini. Nah, lupa gue jadi namanya. Nyangkut. Banyak acara soalnya. Banyak acara. Kita kenalin dulu aja kali. Ini dengan Mbak siapa? Saya Yohan, saya pengajar anak autistik kebutuhan khusus. Kak Yohan. Ya, Maunya ini panggil Kak, Mbak? Kak aja deh. Oh, Kak, biar lebih muda gitu. Iya dong. Ada Mas ya? Mas siapa? Saya Rio. Rio, Mas Rio. Saya aktivis disabilitas di Keuskupan Ageng Jakarta.
Ya, apa? Saya aktivis disabilitas di Iya. Aktivis disabilitas di KJ ya. Iya, betul. Jadi dengan Kak Yohan dan Mas Rio. Mas ngomong dan Jangan ketukar ya. belum pernah gue ngomong banyak ya. Lu dendam. Iya, belum pernah gua ngeliat Carlos di awal-awalan tuh omongan banyak, tiba-tiba dia nyamber aja gitu kan. Dendam lu ya, dendam. Iya, dendam gua. Dendam gua seperti itu. Pokoknya enggak perlu sebut kapan. Kita langsung masuk aja kali ke pertanyaannya. Gimana? Basa-basi dulu gitu, gimana kabarnya Kak Yohan dan Mas Rio? Gimana Mas Rio? Kabarnya gimana nih? Lu kayak benar-benar nembak gua juga ya. Lu benci gua ya. Oke, boleh ditanyakan Kak Yohan. Mas Rio, gimana keadaannya? Luar biasa, sangat luar biasa. Luar biasa. Yes. Luar biasa, yes. Serasa di Paskas. Serasa webinar. Kalau Kak Yohan sehat? Sehat. Harus sehat-sehat terus lah ya di Harus masa-masa- kalau nggak bisa kesini nanti. Oh iya benar. Iya, di stop di depan. Di stop di depan. Maksudnya harus sehat-sehat terus lah di masa-masa seperti ini gitu kan. Iya. Siapa yang mau sakit gitu. Tips-tips sehat. Salah ya? Oh, bukan. Salah lagi salah. Bukan, Beda bukan. dong. Lanjut. Udah deh, udah boleh masuk ke Udah pertanyaan. boleh. Gue takut nih sekarang start ini. Terbuka enggak? Kita akan ngomongin mengenai UBK yang inklusif, UBK LA, UBK Umat Berkebutuhan Khusus Leo Agung yang inklusif. Apa sih yang sebenarnya diinginkan atau sebenarnya diperlukan sama umat berkebutuhan khusus itu pada dasarnya? Mungkin yang mau jawab Carlos? Oh, salah ya? Kan bos juga. Oh, Mas juga, sorry. Kalau gue butuhnya Indomie. Oh, nggak butuh pertanyaan ya. Silakan mungkin dari Dari siapa dulu? Dari Karyo ya. Dari Ladies first. Ladies first. Ladies give a chance. Karyo. Iya. Iya. Kita nunggu nih kayaknya. Mungkin siapa yang mau? Siapa yang mau jawab dulu? Karyo. Pertanyaannya apa tadi? Ini Ulangin. apa yang sebenarnya diperlukan oleh UBK? Yang diperlukan Iya, yang diperlukan. oleh UBK. Iya. Oke. Nice question. Saya sebagai UBK tentunya hal-hal sederhana saja. Pertama pasti aksesibilitas. Puji Tuhan gereja kita, keuskupan kita sudah mau terbuka dengan isu-isu tentang disabilitas ini dan mau memberikan akses berupa sarana, prasarana, dan juga di beberapa keuskupan sudah ada komunitas-komunitas disabilitas yang digerakkan oleh warga paroki sehingga memberikan kenyamanan buat kami para UBK untuk bisa ikut beribadah bersama sama seperti teman-teman atau umat non disabilitas lainnya. Namun nggak cuman itu sebenarnya yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan adalah kalau tadi disebut inklusi. Nah, itu yang kita butuhkan banget. So, karena aku mengalami sendiri beberapa kesempatan, kami itu masih dianggap seperti barang mewah. Kalau di mall itu parkirannya beda. Bener. Iya, mobil mewah parkirannya beda. Motor 300 cc depan pintu. Depan pintu, benar. Nah, kami juga depan pintu. biar gampang keluarnya katanya. Ya, itu dia. Nah, jadi muncul pertanyaan, di mana inklusinya? Karena kalau kita ngomong inklusi itu kan membaur menjadi satu. Tapi ketika melihat fenomena ini, jadi kalian tertawa sendiri gitu. Apakah ini hanya gimmick tematik semata atau memang belum memahami apa itu inklusi? Jadi harapannya sebenarnya ya kami bisa diinklusikan sungguh-sungguh menjadi inklusif seperti itu. Tidak dibedakan kayak mobil mewah tadi. Maksudnya lebih dipandang biasa aja gitu kali ya. Betul. Jangan diberikan kayak apa yang bilangnya? Ya lu jangan juga dong. Gue pikir dulu. Kayak mungkin kayak ya pokoknya mereka mau ya gue orang biasa juga lah dianggapnya gitu lah ya. Maksudnya ya Gua gimana ya? Nggak mau dipandang beda juga sebenarnya. Betul. Gitu kali ya. Nggak mau dibeda-bedain gitu. Ya walaupun
tadi seperti dibilang Mas Rio kayak barang mewah kan bagus kan, barang mewah bagus, cuman kan nggak enak juga gitu loh. Nah, Mungkin maksudnya Mas Rio tuh tidak mau dipandang sebagai sesuatu yang fragile kali ya. Iya, benar. Barang mudah pecah belah gitu yang Betul. jangan hati-hati, dia lewat gitu. Jadi ya kita sama, cuman memang harus ada sesuatu yang khusus yang mesti dilakukan, seperti kalau Mas Rio tanya aja apa yang bisa aku bantu. Nah, perlakuan aja sama, kan bisa diajak bicara gitu. Mungkin karena orang-orang itu tidak tahu sebenarnya harus berbuat apa, atau mungkin ya sungkan karena kan kita di masyarakat yang menganggap perbedaan itu bukan sesuatu yang perlu dirayakan, tapi malah dianggap sesuatu yang salah. Pokoknya berbeda itu tuh kayaknya sesuatu yang kok lain sih gitu, mungkin dulu ya, tapi makin kesini kita kan udah belajar kalau ya memang perbedaan itu ada dan bukan sesuatu yang perlu dihindari, tapi dicari tahu bedanya gimana, cara supaya kita saling memahami itu bagaimana, kurang lebih gitu kali ya maksudnya ya. betul. Karyo ya. Betul. Karena kalau aku melihat dan mendengar juga, bukan melihat, mendengar nih, karena nggak bisa melihat. Bukan ya. Bercanda. Ya, artinya masih banyak orang yang takut salah gitu, takut menyinggung, takut salah. Tapi pertanyaannya mau sampai kapan takutnya? Lebih baik mencoba tapi salah gitu kan. Karena dengan mencoba kan jadi tahu, oh ternyata kalau tunanetra itu perlu disentuh. Jadi jangan cuma disapa, halo gitu. Kan tunanetra tuh bingung, dia ngomong ke siapa, ngomong ke aku atau ngomong yang lain gitu kan. Dikira sombong. Nah, iya. Disentuh dulu baru halo. Berarti dia ngomong sama kita gitu kan. Nah, artinya seperti itu. Salah satu contoh kecil. Artinya kan dengan mencoba dan akhirnya tahu, oh ternyata yang tepat itu begini. Nah, tapi kalau takut kan jadi sama sekali tidak tahu. Sama seperti prinsip belajar gitu kan ya. Nah, seperti itu sih harapan. Jadi kita harus inilah ya, berani mencoba lah ya. Yes, benar-benar. betul. Harus berani mencoba dan juga mencoba untuk memahami mereka juga pada dasarnya gitu, agar kita bisa nggak menganggap mereka sebagai fragile juga. Jadi kita juga tapi tetap dapat membantu mereka gitu. Nah, perbedaan itu indah. Seperti pelangi. Coba kalau warnanya merah doang, indah nggak? Enggak kan ya? Sakit mata ya. Iya. Rainbow cake kalau warnanya cuma coklat doang, nggak jadi rainbow cake. Jadi Black coklat forest. cake. Kalau coklat doang. Nah, itu dia. Jadi pada intinya tuh lebih ke ini sih, kayak nggak mau dianggap beda aja Iya sebenarnya. udah itu udah. Intinya sih, intinya sih itu Kita ya. nggak lewat-lewat nih. Benar. Lanjut Mas. Oke. Apa yang dapat melancarkan inklusi di Leo Agung? Mungkin pertanyaan Iya, gini kali. di Leo Agung tuh udah inklusif belum sih? Iya, Kalau misalnya gitu kali. kalau misalnya kurang itu apa yang bisa Apa yang ditingkatkan agar Iya, bisa apa yang melancarkan supaya inklusi itu dapat terjadi? Betul. Oke, jadi evaluasi nih ya, sejauh mana Leo Agung menyertakan umat berkebutuhan khusus ya. Kalau yang saya lihat sekarang ini sudah mulai disertakan ya, dengan adanya petugas khusus untuk umat-umat berkebutuhan khusus tuh memang sudah disertakan. Terus ada bina iman khusus, tapi yang dibutuhkan sebenarnya lebih banyak lagi. Sebenarnya yang menurut saya diperlukan adalah umat Leo Agung tuh harus tahu mereka ada di sekitar kita dan mereka juga butuh diajak, karena seperti kata Mas Rio ini udah yang termasuk yang mau tampil, berani, dan ini loh aku beda tapi aku juga bisa berkarya, sedangkan yang masih dirumahkan itu banyak sekali. Dan kenapa dia dirumahkan, mungkin dari penerimaan keluarga dan masyarakatnya juga masih kurang, karena ada beberapa memang saat terlalu berisik mereka bereaksi berlebihan. Menurut orang lain
apalagi kita di gereja ya, kan pakemnya harus tenang, nggak boleh berisik, nggak boleh lari-lari, ya pokoknya banyak lah larangannya, sulit sekali, apalagi untuk murid-murid saya ya dengan sindrom autis. Jadi kalau terlalu berisik dia jengkel, terlalu panas dia jengkel, bunyi bel dia kesel. Tapi orang tuanya pingin ngajak mereka ke gereja, masa di rumah terus-terusan kayak gitu. Jadi saya rasa perlu adanya pemberitahuan terus-menerus ke seluruh umat paroki kalau mereka ada dan begini loh caranya supaya kalau kamu mau yang bantu ikut serta. Tapi yang paling bagus sih ya dimulai dari kita sendiri ya. Kalau memang ada ya kayak Karyo, jangan dianggap sesuatu yang fragile gitu, disapa aja gitu, apa yang bisa dibantu. Karena ya kalau udah takut duluan pasti kita udah nggak ngapa-ngapain deh. Tapi ya seperti kata Mas Riro lagi, mau sampai kapan kita kayak gini? Bukannya Katolik itu artinya umum, universal untuk semua kan, nggak pernah disebutkan cuman untuk si A, si B, kelompok ini, semua berarti semuanya kan. Jadi alangkah baiknya seperti yang pernah dibahas di persiapan Bina Iman ya, dibikin gimana sedemikian rupa Bina Iman yang memang mengakomodasi orang-orang berkebutuhan khusus, mungkin tidak terlalu berisik, musiknya nggak terlalu keras, atau ya hal-hal yang masih memungkinkan untuk diakomodasi oleh mereka. Tapi ya umat perlu tahu, ada, diajak, jangan disendirikan. Kalau ada apa-apa, ada kegiatan apapun, ya bagaimana caranya supaya umat itu bisa ikut serta. Itu tanggung jawab kita bersama menurut saya, kurang lebih gitu. Mungkin Karyonya mau nambahin? Udah berat banget ya. Iya, sebenarnya sudah cukup lengkap ya yang disampaikan. Artinya Ya, ini pertanyaannya aja dijawab semua kayak tadi. Nggak tahu loh, padahal aku nggak tahu. iya, artinya ya memang betul sekali kepedulian, kepekaan umat juga bahwa memang kita hidup berdampingan gitu kan. Kita hidup berdampingan, kita beribadah juga berdampingan. Ini perlu kali memang digaungkan selalu. Apalagi kan isu kita saat ini memperhatikan juga yang disabilitas begitu kan. Nah, supaya menjadi sebuah keperhatian yang sungguh gitu kan, artinya tentu ada gerakan nyata. Kalau memang bisa terus ada untuk digaungkan, entah itu nanti melalui sarananya melalui misa atau nanti dengan cara-cara mungkin yang lebih digital. Sekarang kita kan sudah zamannya ya, sudah beda banget sama zaman saya waktu masih main layangan ya. Udah nggak ada Instagram. Iya, artinya itu kan bisa membuat awareness untuk umat lebih mudah gitu kan, seperti itu. Dan mungkin juga sosialisasi kepada keluarga-keluarga dengan disabilitas bahwa jangan takut dan jangan malu gitu untuk membawa atau mengikutsertakan anggota keluarganya ikut dalam ibadah. Selama ini kalau saya perhatikan di Keuskupan, mungkin juga di Leo Agung ini pada khususnya, puji Tuhan pada Leo Agung udah banyak ya, tapi di Keuskupan saya masih melihat banyak sekali yang masih malu, masih takut karena tadi kalian sudah sebutkan bahwa takut nanti anaknya bikin berisik gitu kan, anaknya lari-lari. Bahkan ada yang sampai anaknya lari ke mimbar, ke altar, duduk berdiri sebelahan sama Romo. Lagi konsekrasi gitu kan. Mungkin mau jadi Romo. Nah, itu dia. Siap ya. Itu dia. Padahal itu sebenarnya terjadi kan karena mereka titik kepahamannya seperti demikian gitu ya. Bagaimana kita bisa mengakomodir, kita bisa membimbing gitu. Karena kalau dikit-dikit kalau saya perhatikan kalau ada anak yang autis atau Down syndrome ikut misa, misalnya dia lagi lari-lari, lagi depan altar, romonya langsung mengkerut, langsung renggut gitu kan. Nah, itu kayak tidak menampilkan wajah keterbukaan gereja gitu. Nah, itu dia. Jadi harapannya ya itu tadi bisa terus digabungkan
tidak hanya di tingkat paroki tapi juga lingkungan. Jadi umat-umat disabilitas ini juga terus dilibatkan juga di dalam kegiatan lingkungan. Mulai dari lingkup terkecil dulu, lingkungan, paroki hingga nanti keuskupan. Jadi intinya sih lebih diajak lagi aja gitu kali ya mungkin. Yes. Jangan ngangguk-ngangguk aja. Ini jadi maksudnya kalau misalkan kayak tadi kan kayak seperti tadi bilang kalau misalkan tiba-tiba berisik di dalam gereja maksudnya kan ya sebenarnya sih satu lebih pengertian aja gitu loh, maksudnya ya udah biasa aja gitu. Karena disabilitas itu juga bukan penyakit menular. Nah, Jangan deket-deket nanti ketularan buta. Pernah loh saya dapat gitu. Saya giling-giling kepala. Oh my god. kedokterannya di Sunda Empire. Betul. Nah, pemahaman ini juga perlu dikampanyekan gitu kan pada umat bahwa kami tidak menular gitu. Bukan menular, bukan kutukan juga Bukan ya. kutukan juga. Nah, Bukan ini dia tanda karena kutip apa? kutukan, bener. Bukan karena bawaan itu tuh dulu orang tuanya tuh dulu gini. Nah. Gitu. Padahal kan tidak seperti itu. Apalagi untuk yang anak-anak autis itu memang ada perbedaan di bagian otaknya. Kayak anak Down syndrome juga, itu kan kromosom itu tuh udah ditemukan sejak lama loh padahal. Cuma kan orang tidak tahu. Jadi memang harus dikasih tahu. Kenapa ya nggak tahu dikasih tahu supaya lebih tahu. Kalau sudah tahu kan ya jadinya lebih kenal ya. Kalau dikasih tahu nolak, nah ini orang marah. Berarti ganti cara kalau kayak gitu. Harus ada cara lain supaya ya gimana caranya supaya mengajak orang-orang yaitu aware ada dan itu bagian dari kita. Soalnya kan juga kalau boleh ngomong umat berkebutuhan khusus juga sebenarnya kalau bisa milih juga nggak mau kayak gini gitu Ya. kan. Maksudnya ya kalau misalkan udah terjadi kayak gini kan ini juga ciptaan Tuhan juga gitu kan, sesuai dengan citra Tuhan juga kan. Gitu. Jadi gitu guys. Gitu guys aja lu. Bukan bang, gue bingung soalnya mau ngomong apa, lu udah ngomong banyak terus gue mau balas apa? Ya ceritain diri lu sendiri kayak Kan buat apa? Kan itu nggak penting. Mungkin pernah punya pengalaman ketemu dengan disabilitas, apa Iya. rasanya? Apa yang Nggak pernah sih. dibisikkan? sebenarnya saya jarang sih pengalaman Iya, dengan, jarang. Iya. umat disabilitas kayak paling nggak ada sih sebenarnya. Saya nggak inget-inget soalnya. Lagi inget. Iya. Ya udah kelamaan guys, jadi kita lanjut aja pertanyaannya. Los udah los, jadi pikirin los. Ntar lu shutdown kan kita susah Oh los. iya. Ya los, stop. Oke. Ini pertanyaannya kan ada 5 nih guys pertanyaan. 1, 2, 3, 5 udah dijawab guys. Selesai Oh, dong. 45 belum? 45 belum? Apa tuh? 45 Udah sih 5 udah sih barusan. Harapannya udah. Kamu udah ya? Udah. Oh. Kita nggak apa-apa kita tanya lagi untuk mungkin lebih ininya aja. Lebih personalnya aja. Ini sebentar nih, motivasi masing-masing motivasi dalam apa? Mungkin dalam Apa motivasi diri sendiri mungkin Iya. atau motivasi kepada orang lain gitu kan ya. kita nggak punya backup ya? Itu backupnya Mau nanya nih gue. backupnya lagi ngetik. Kanana Enggak, mungkin gini. Enggak. Motivasi ini dinaikkan UBK. Menyediakan diri. Makanya ini nomor 3 ditanyain dulu Brandon. Kan udah barusan. Kan udah dijawab pengennya gimana? Nanti. Lupakan guys, kita lanjut aja. kurang makannya tadi. Jadi apa tadi? Kalau kayaknya gantian yang diuji yang ini deh, Mungkin yang motivasi diwawancara. masing-masing Iya. terhadap motivasi terhadap diri sendiri atau buat orang lain. Apa sih? Iya, Oh, kan? lu kan ada Terhadap tadi kan diri dan orang lain. Tapi di Bina Iman UBK gitu.
Iya betul. Iya. Melakukan pelayanan kali ya di UBK gitu maksudnya, motivasinya untuk memberikan pelayanan di Bina Iman UBK itu. Silakan siapa yang mau mulai? Sweet lagi. Sweet. Kalau saya pribadi, saya punya pengalaman, memang saya mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. Saudara saya sendiri juga anak berkebutuhan khusus, bukan saudara, kan sepupu sih. Tapi saya melihat bagaimana orang tuanya tuh harus nitip buat ngajarin berdoa. Terus bingung, ini anaknya umur udah mau komuni pertama, tapi ya boro-boro mau komuni pertama, untuk tanda salib susah, duduk tenang susah. Jadi mereka punya kerinduan, ini anak gue punya tanggung jawab mendidik dia secara Katolik, tapi gimana caranya gue juga nggak tahu, kan nggak di plan. Aku mau dong punya anak berkebutuhan, kan tidak seperti itu gitu. Memang dikasih dan dia belajar. Nah cuman dulu itu sulit sekali untuk mencari tempat di mana anak ini ya bisa ikut serta tanpa dibully ya, dijauhin karena dia aneh. Jangankan yang mengalami kayak Mas Rio gini ya nggak bisa lihat atau yang nggak bisa mendengar, yang beda bahasa aja karena dia nggak bisa bahasa Indonesia terus dia ngomongnya pakai bahasa Inggris terus aja dibully sama teman-temannya kayak gitu. Jadi saat itu saya berpikir kenapa nggak ada di gereja, kenapa nggak ada bagian dari gereja yang memang memfasilitasi mereka untuk ya mendapatkan pelayanan supaya ya imannya juga berkembangnya bagaimana ya semampunya mereka, gimana caranya kita yang mestinya berpikir untuk mereka, bukan mereka yang bingung. Itu tanggung jawab kita, kurang lebih sih kayak gitu ya. Gimana Mas Rian? Nggak boleh kayak gitu, harus ditambahin. Iya, kita biasa jadi penyedap makanan. Micin. Iya. Motivasinya pasti karena saya UBK. Bukan ya? Bukan. Iya, ya pasti karena aku pernah ada dua sisi. Sisi yang pertama, aku pernah dikasihi. Valentine. Iya, aku pernah dikasihi. Sehingga ketika aku dikasih itu aku merasa bahagia. Oh ini ya orang saya dikasih. Itu sisi yang pertama. Sisi yang kedua, aku pernah ditolak oleh lingkungan, ditolak oleh gereja, ditolak oleh masyarakat. Tadi sempat singgung, dibully. Wah itu makananku dari zaman sekolah. Nah sehingga ketika melihat lingkungan sekitar gitu ya, oh ternyata aku nggak sendiri. Ternyata ada teman-teman lain yang mungkin tanda kutip lebih apa ya, bahasa ngeri sedap, bukan lebih parah, jadi lebih butuh bantuan, lebih butuh perhatian daripada aku gitu. Aku masih jauh lebih mending daripada mereka untuk. Nah sejak saat itu kayak terpanggil, kayak terketuk untuk do something gitu ya, untuk teman-teman ini, untuk anak-anak. Sehingga sampailah pada satu pernah satu kali aku mendengar buku ya, bukan baca buku. Mendengar buku itu satu filosofi bagus sekali. Manusia itu seperti humus. Humus itu seperti kita tahu kan, kalau humus itu kan tanah ya, kita injak-injak tiap hari, kita buang tanda kutip yang begitu gitu kan. Tapi dia nggak pernah marah, dia tetap memberi. Sehingga itu menjadi kayak oh my god, ini ya. Dan seperti itu aku mau imani itu, dan akhirnya ya sampai saat ini ketika ada panggilan untuk melayani, wah langsung oke, here I am Lord. Itu sih. Jadi apa ya? Kayaknya lupa deh. Mungkin dia tadi hampir merem gitu. Ngantuk, kayak didongengin ya. Berat banget gitu loh pembahasan kali ini tuh.
Jadi maksudnya mungkin Mas Rio kayak Yes. motivasi yang bisa memotivasi Mas Rio adalah oh ternyata ada yang lebih butuh daripada gue nih gitu kan. Jadi mungkin gue bisa membantu yang lebih butuh daripada gue gitu. Nah, setiap kita kan punya kelebihannya masing-masing. Iya, Dan iya. Tuhan itu meminta apa yang kita punya, bukan Iya. apa yang kita nggak punya gitu kan. Iya benar. Jadi bagaimanapun juga ya Mas Rio jadi ikut membantu dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan UBK tentunya ya Mas. UBK, anak-anak. Jangan yang buka aja. Gua tuh udah lah, gua pulang lah. Lanjut aja berarti. Ya udah, pertanyaan terakhir udah. Nah, setelah motivasi itu, Ya, apa harapan? Iya. Harapan buat pengurus Binaiman UBK mungkin, atau mungkin buat umat-umat Leo Agung, mungkin nggak umat Leo Agung aja kan, umat-umat Katolik di Indonesia mungkin kali ya. Karena kan UBK nggak di Leo Agung doang kan. Ya, mungkin harapannya kali buat umat-umat yang tidak berkebutuhan khusus gimana? Ya karena kan kita punya podcast sudah ditonton sampai mana Bos? Arab ya. Wes. Macam-macam kita punya podcast. Weh, ganjar. Oke, nanti ada translate-nya sih. Iya. Bisa. Gimana jadi harapan? Siapa lagi nih? Sweet lagi. Waduh. Harapannya tadi kayaknya udah dijawab ya, tapi dijawab lagi deh. Tadi mungkin belum bisa. Itu tadi jawabannya secara garis besar, mungkin ini lebih detailnya. Garis kecil sekarang. Iya. Tadi besar sekarang Garis kecil. putus-putus deh. Iya. Waduh, Lydia Danira itu siapa Mas? Waduh, melenceng ya. Harapan dulu. Harapannya sih kita mulai ya membuka diri ya, lihat di sekitar kita, terus dari gereja juga yaitu terus menerus mengajak membuka diri untuk umat berkebutuhan khusus. Jadi kalau memang seperti Mas Rio tadi udah nyinggung, kalau di lingkungan diajak gitu. Nah, kalau mereka memang kesulitan untuk mengajak ya difasilitasi gimana caranya. Jadi mereka memang bagian dari umat kita kok gitu. Kenapa harus disendirikan karena berbeda gitu. Bagaimana caranya ya kita yang dikasih kelebihan ini ya ayo bantu untuk berpikir kayak gitu. Ya kalau untuk lingkup gereja ya memang harus sering digaungkan terus menerus kalau gini loh kita punya umat kayak gini, terus caranya untuk menghadapi mereka tuh begini, dan itu tuh mesti sampai ke romonya juga ya, karena mungkin di sini enggak, tapi saya ngalamin anak saya sendiri juga pecicilan banget. Dan itu romonya tuh kalau udah mulai anak udah berisik udah gini, aduh. Jadi tuh nggak bisa cuman saya sendiri apa ini, jadi ini harus jadi gerakan bersama, bukan cuman umatnya aja, dari pimpinannya juga perlu memberi contoh. Saat itu terjadi suatu perbedaan ya tunjukkan kalau memang diterima hal itu jadi suatu bagian. Kayaknya sih saya baru kepikiran sampai situ. Mungkin Mas Rio ditambahin lagi. Taiwan tuh suaranya sangat ini enak banget didengar gitu ya. Adem gitu. Ya, adem. Terus ngantuk habis itu ya. Kayak udah selalu gitu. Lama-lama. Oke, sebenarnya mirip ya. Bener. Satu filosofi. Itu yang lagi belakangan. Rasanya kita nggak merasa aja. Iya, harapannya mulai dari lingkungan terkecil, umat mau tadi saya bilang mau membuka diri. Membuka dirinya seperti apa? Hal sangat sederhana adalah menyapa. Ya, menyapa para umat berkebutuhan khusus ini supaya apa? Mereka merasa mereka diakui kehadiran. Mereka diakui keberadaan. Sesimpel itu. Mulai dari hal yang terkecil disapa, lalu mulai lanjut lagi nanti bisa naik tingkat diikut sertakan dalam kegiatan di lingkungan. Lalu juga lanjut lagi ke paroki. Nah, di paroki ini
harapannya juga Romo, Dewan Pengurus Harian, Dewan Paroki, serta seluruh kira-kira yang memang ada di dalam paroki, mereka juga sungguh terbuka, tanda kutip ya. Tidak hanya terbuka, tapi memang mau membuka tangan, membuka hati untuk ya menerima kehadiran umat Allah yang spesial ini. Karena kan seperti bapak-bapak gereja kita dulu bilang, mereka adalah harta gereja. Gitu. Jadi sungguh bisa diterima sebagai harta gereja yang berharga, dijaga, lalu juga dirawat ya, ya, dirawat, sehingga inklusivitas itu sungguh terjadi, bukan lagi eksklusif. Harapan itu. Jadi kayak ini kita diem-diem nih jadinya. Oke. Jadi itu harapan-harapannya guys. Ya, harapan-harapan dari Lu soalnya gue tau lu mau summarize semuanya, tapi itu terlalu lama. Iya, panjang. Waktunya udah habis nih. Ya adalah intinya pokoknya pengen dianggap sama aja sih. Pengen diikut sertakan. Ikut sertakan juga. Iya. Untuk diperhatikan. Itu aja. Ya, jadi gue closing nih. Boleh. Guys, kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan boleh tanya di kolom komentar. Terus kalau misalnya suka boleh di like, kalau nggak suka tetap aja di like. Nah kalau misalnya subscribe udah belum ya? Subscribe. Like, subscribe, komen, udah cukup ya. Nah kalian kalau misalnya Kalau punya 5 HP nontonnya pakai 5 HP. nah iya biar views kita banyak gak sih? Siapa di-share? Di-share juga. Di-share bener. Iya, share jangan lupa. Nah kita terima kasih dulu udah kedatangan kamu. Kita terima kasih Buat Makasih. Kaiwan. Kaiwan sama Mas Ari. Mas Tio. Mas Ari, apa Kak? Apa sih? Kario. Kario. Oh, Kario. Ari dari mana? Kario. Ini kirim siapa? Aduh. Kaiwan dan Mas Rio. Kacau. Ari siapa ya? Mas Rio. Kario, berarti Kario aja ya? Iya. Udah inget loh sekarang. Boleh diulang lagi. Baru ingat ya? Coba diulang lagi. Makasih Kaiwan dan Kario. Oke guys, terima kasih udah menonton. Kita sekarang udahan dulu. Ntar kita bakal lanjut lagi. Jangan lupa nanti ada Holy Five Talk buat UBK khusus ya guys. Ntar kita belum tahu hostnya siapa. Tapi pasti nanti ada. Kayaknya sih kita. Soalnya kompas belum punya siapa-siapa. Oke guys, thank you. See you next time. Dadah. Ya, selamat datang kembali guys. Selamat datang kembali. Carlos udah kapok dia. Iya, udah kapok. Hah? Kapok. Ya, kita hari ini kedatangan lagi sama para pengurus UBK. Masih dengan tema yang sama yaitu Iya, UBK ya? Iya betul. Ini sekarang pengurusnya. Betul. Yang mengurusi UBK di Santo Leo Agung. Nah, ya. Mohon. Nah, Iya. kita harus stay protected guys. Ini hidungnya nggak nyangkut ini. Hidungnya nggak nyangkut. Iya. Kailin. Oke, sebelumnya gue Benedictus Brandon Prakoso, bisa dipanggil Brandon. Inocensius Carlos biasa dipanggil Uy. Mulai nggak benar lagi. Ternyata kita saudara-saudari. Nah, kita kedatangan lagi host satu lagi. Nana. Kali ini sebagai narasumber. Ya, anggap aja host, ntar dia bakal balik. Dan yang satu lagi. Ona. Nah, kakak Ona. Manggilnya kakak, mbak, tante. Kakak. Kami selalu kakak. Kakak. Kakak yang pemain bola. Bukan. Salah ya. Jadi Kak Ona dan Kak Nana. Duona. Iya. Mantap. Oke, langsung aja gitu kali Langsung kali ya. Kita udah langsung aja biar cepet Udah buru-buru banget gitu. Udah penasaran. Nah, pengen rasain geprek gitu ya. Ini kan adalah pengurus dari UBK gitu. Nah, pertama boleh tahu nggak sih personil UBK itu siapa aja gitu? Personil pengurus. Kalau misalnya kita nanya pengurus UBK, kita tanya dulu mereka tahu UBK enggak? UBK itu apa? Oh gitu ya, oke. Tes dulu. Oh oke, tes 1 2 3.
UBK itu singkatan umat berkebutuhan khusus. 1 juta rupiah. Kalau di nasional disebutnya warga disabilitas gitu. Itu. UBK ini panggilan dari KAJ gitu ya atau gimana? Iya, KAJ setahu kami sekarang dari arah dasar KAJ tahun yang terbaru ini mereka memandatkan seluruh paroki untuk juga mempunyai perhatian untuk umat berkebutuhan khusus. Dalam hal ini adalah warga disabilitas gitu. Oke. Nah, sekarang baru kita tanya personilnya. Oh iya benar. Udah lama ya nggak nge-host ya? Nah, sekarang baru kita masuk. Iya. Personil UBK itu siapa aja gitu? Oke. Orang-orang di balik pengurus Layar. UBK gitu. Di balik layar. Oke. UBK Paroki Leo Agung baru terbentuk tahun Yang lalu. KAJ. Leo Agung. Leo Agung aja. Kayaknya Komso Santo Leo Agung. Iya betul. ya. Jadi Bina Iman Umat Berkebutuhan Khusus Leo Agung mulai terbentuknya itu tahun lalu November ya, Oktober tahun 2021. Kami dimandatkan oleh seksi pewartaan untuk memulai Bina Iman Umat Berkebutuhan Khusus. Sebenarnya arah dasarnya dari arah dasar KAJ yang dimulainya sebenarnya tahun ini, tapi kami sudah diminta untuk tahun lalu mulai nih cobain gitu ya. Ternyata Paroki Leo Agung sebelumnya udah punya data tentang umat berkebutuhan khusus di Leo Agung. Lalu kami dimandatkan untuk memelihara data itu untuk diberikan pembinaan iman Katolik. Nah, lalu kami personelnya adalah saya, Nana, terus kemudian ini Kak Ona di bagian ininya UBK-nya. Nah, jadi relawan. Kak Ona membuat teman-teman relawan yang mau nanti yang ngurusin Kak Ona. Jadi kita bikin gini nih, kita bikin si UBK-nya, si relawannya, si keluarganya, semua mau kita siapin supaya siap banget dimulai tahun ini. Leo Agung benar-benar memperhatikan secara keseluruhan UBK-nya gitu. Jadi kami ada pengurus di bagian relawan, koordinatornya Kak Ona, pengurus di bagian keluarga, koordinatornya Kak Krisanti, terus kemudian pengurus untuk Bina Imannya, pendukung-pendukungnya tuh ada juru bahasa isyarat, ada Kak Lili, ada Mas Rio yang tadi udah diwawancarai ya, Mas Rio inklusif. Jadi Mas Rio adalah warga disabilitas yang kami mintakan untuk menjadi relawan karena beliau sangat benar-benar tahu misinya bahwa UBK itu di Bina Iman itu tidak untuk dispesialkan tetapi untuk diinklusikan. Jadi kami ambil, dan juga ada penunjang lain yang ada guru-guru dari pendamping autis tadi Kak Yohan ya. Jadi ini kami nih pengurusnya nih agak banyak karena supaya semua unsur yang di dalamnya kami perlu satukan supaya siap nih tahun 2022 langsung bekerja sama satu sama lain sehingga siap untuk menerima umat berkebutuhan khusus di Leo Agung. Jadi personilnya banyak ya? Banyak personilnya. Coba bisa disebutin satu-satu. Oke. Dari seksi katekesenya Kak Sinta. Oh gitu ya. Tapi banyak benar-benar. Karena kami bukan hanya ngurusin masalah imannya ya, tapi ngurusin juga masalah bagaimana orang tua bisa juga berkerelaan memberikan anaknya untuk kami bimbing ya. Terus dari relawannya juga mesti disiapin ya supaya benar-benar siap ngadepin teman-teman karena backgroundnya relawan gak semuanya mengerti disabilitas sebenarnya. Nah jadi Kak Ona nih lihat nih nanti, oh ini bisa untuk yang bagian autis, oh ini bisa untuk bagian netra, oh ini bisa bagian untuk rungu gitu. Gitu. Ya bingung ya. Bingung kan? Pokoknya banyak deh. Pokoknya gitu aja yang gue tahu gitu deh. Tapi intinya sebanyak-banyaknya orang mau membantu
Bina Iman UBK kami terbuka. Kami terima. Semakin banyak guys. Semakin banyak Berarti, semakin bagus. berarti kalau misalkan tiba-tiba nih habis nonton ini, kayak pengen ikutan deh, boleh nggak nih? Gitu? Boleh banget. Siapa yang boleh? Karena relawan kita belum banyak ya, baru sekitar 10 gitu Iya, ya. Padahal nanti kalau misalnya ini kan masih online ya. Kalau nanti Offline. sudah ya udah ya Online. online ya. Nanti kalau udah offline satu orang UBK itu mungkin harus dipegang oleh satu relawan. Gitu. Harus one on one. Karena kalau dia berubah pendampingnya bisa-bisa mereka nggak bisa beradaptasi dengan baik gitu kan. Oh iya benar-benar. Jadi kita nyiapin nih sekarang nih, mumpung lagi masih online ya, kita terima nih semua yang mau bantuin kita, supaya nanti kalau pas udah Omikron udah lewat, semua udah lewat dan kita boleh berjumpa tatap muka, satu ibaratnya nih idealnya ya Kak ya, Iya, betul. satu UBK didampingi satu relawan. Oke. Berarti sebenarnya menarik juga ya gitu kan. Lo mau jadi relawan? Kayaknya Carlos mau jadi relawan. Harus nih anak muda semua nih. Iya nih harus nih. Dan macam-macam loh sebenarnya relawan itu ya. Kak Ona mungkin bisa ceritain relawan bisa ngapain aja. Jadi kita juga kemarin belajar bahasa isyarat kan gitu, karena kita juga pasti punya, kita juga di paroki kita ada UBK yang Rungu. ya rungu. Jadi kita belajar bahasa isyarat gitu. Jadinya ada juga kita maksudnya kayak Kayoan kan, relawan yang memang khusus untuk Autis. autis seperti itu. Terus kemudian kemarin juga Karyo ya, Main organ. gitu. Jadi memang kita usahakan semaksimal mungkin bisa tercover lah semua UBK-nya gitu, untuk bisa dipegang sama relawan-relawan. Puji Tuhannya sih relawannya luar biasa, maksudnya mereka punya keinginan untuk mengenal lebih lagi dengan umat berkebutuhan khusus. Betul. Itu. Yang kita lagi pengen ya impi-impikan, siapa tahu ada yang dengar ada psikolog. Nah, ya betul. Kita perlu banget tuh psikolog. Iya. Kita belum ada Psikolog kan? Psikolog aneh lu ya. Ada nggak nih? Tapi Tanda-tandanya nih. apapun gini, apapun yang teman-teman relakan kita terima. Iya betul. Saya cuma jago dengerin doang. Oh boleh, bisa banget jago dengerin juga. Sini kan. Iya boleh Bisa banget dengerin juga. Coba digali lagi potensinya. Ya gali lagi potensinya. Itu udah deket ya sama psikologi. Deket banget udah. Orang aja. Maksa banget. Kita lanjut aja. Oke. Oke. Nah, Ya guys kita lanjut karena sudah ngantuk kelihatannya. nggak ngantuk. Oke ngantuk. Ntar dimarahin produser, wah durasinya kenapa sejam nih? Oke. Kebetulan hari ini nggak ada ya. Makanya. Nah, tadi udah sedikit disinggung juga tentang sejarah berdirinya UBK di pengurus Bina Iman UBK. Bina Iman UBK ini di Santo Agung. Nah, bisa dijelaskan nggak, diceritain sejarah lebih lengkapnya gitu. Secara lebih lengkapnya. Awal-awalnya mungkin. Awal-awalnya ya sebenarnya kami kecemplung ya. Tiba-tiba di WA aja. Tiba-tiba di WA gitu ya. Sebagian besar pengurus kayaknya seperti itu. Iya. Diceburin gitu ya. Tapi emang awalnya sepertinya karena Keuskupan Agung Jakarta sudah akan memulai arah dasar KAJ di tahun 2022 ini, dan di dalamnya sana yang sangat jelas adalah bahwa Gereja Katolik sudah membuka hatinya untuk merangkul umat berkebutuhan khusus sebagai umat Katolik yang punya hak yang sama gitu. Dan itu ditangkap oleh, sekali lagi kita bersyukur ya, Paroki Leo Agung benar-benar romonya juga terbuka banget gitu ya, bahwa ini harus dimulai gitu dari sekarang. Walaupun sebenarnya undang-undang disabilitasnya udah dari 2016 ya, gereja menyambutnya di tahun 2020 ini untuk mulai 2022 untuk mulai yuk beneran aksinya gitu. Action. Jadi kalau itu kan tadi bisa jadi berdirinya dari KJ ya. Kalau misalnya dari Leo Agungnya sendiri gitu, dari kapan misalkan? Gitu. Nah itu kalau mau dari kapannya, datanya kalau ngomong dari data ya, dari data udah tahu. Data berarti. Iya, data sudah mulai dikumpulkan oleh Dewan Paroki yang
lampau sejak tahun 2020 ya. Mereka mengumpulkan itu, waktu itu dikumpulkan ternyata ada 20 UBK di Paroki Leo Agung. Ada yang netra, ada yang rungu, ada yang autis, ada yang Down syndrome ya. Tapi kemudian itu baru berupa gini, dikasih hadiah Natal gitu. Belum diadakan satu pembinaan iman gitu ya. Baru mulai tahun lalu. Berarti bulan baru Oktober. concernnya ini tahun lalu gitu. Tahun lalu Oktober baru dimulai bina imannya. Yang lalu concernnya adalah pemberian bingkisan ya, bingkisan Natal. Jadi dari sebenarnya berarti gereja sendiri juga udah mulai melihat, memandang umat berkebutuhan khusus ini, cuman baru dari kecil-kecilan dulu kali ya. Iya. Bisa dibilang seperti itu kali ya. Tapi bagus juga loh bahwa tadi seperti Kevin juga walaupun lepas pribadi ya, bahwa ada keluarga yang perlu anaknya dibaptis, anak berkebutuhan khusus dibaptis, ada yang perlu komuni pertama, itu diterima sama pastor paroki Leo Agung sejak dulu, difasilitasi dengan pembelajaran khusus, tetapi tidak yang massal gitu. Nah yang sekarang mau dibuat benar-benar dibuka, ayo dikumpulkan. Oke. Gimana? Ini ngangguk aja kayaknya. Gue dengerin juga kok. Jangan nunjuk-nunjuk gua lu. Kadang lu suka bisaan. Nah, pertanyaan selanjutnya. Peta UBK itu sebuah data ya? Iya, data. Data yang tadi diomongin itu yang dikumpulkan oleh Dewan Paroki. Apa sih itu sebenarnya, data apa sih? Ya, data itu kami dapatkan dari tahun 2020 ya, ada sejauh ini ada 20 orang UBK. Tapi sebenarnya gini, ada disabilitas ya kawan ya. Tapi dari kami terakhir disampaikan sebenarnya orang tua yang juga sudah mulai menurun, kan kita kalau udah tua ya menurun penglihatannya, pendengarannya gitu ya, atau pakai tongkat, itu sebenarnya udah termasuk juga umat yang perlu kita perhatikan sebagai umat berkebutuhan khusus. Tapi saat ini di data kami benar-benar data yang bukan yang jenis itu, tapi data yang ada umur, ada lingkungan mana, ada dia sudah sakramennya udah apa aja gitu ya Kak ya. Lahir di mana, terus tinggalnya dengan siapa, kemampuannya apa, kita punya data itu. Baru ada 20. Kita sudah sebarkan sebenarnya ya form baru lagi. Ayo umat-umat yang punya tetangga atau punya saudara di Paroki Leo Agung yang mari kita daftarkan gitu ya. Tapi ternyata belum terlalu terbuka ya kawan ya. Belum. Bahkan responnya nggak terlalu mungkin belum, masih takut-takut juga, nggak apa-apa. Kita justru ini terima kasih Komsos sudah memfasilitasi BI UBK untuk menyebarkan ini bahwa yuk kita mau bantuin kok justru kok supaya kalau misalnya perlu sakramen nanti kita bisa coba salurkan, nanti yang ada itu tetap katekese ya, tapi kita bantuin misalnya ada perlu rungu, perlu komuni pertama, nanti kita ada bantuin yang juru bahasa isyarat, atau misalnya ada autis yang perlu komuni pertama, nanti kita kasih pendamping gitu. Tapi tetap yang mengadakan seksi katekese pembelajarannya, kita bantuin untuk dampingin. Yang kita lakukan rutinnya bina iman dulu gitu ya Kak ya. Iya. Berarti seperti tadi udah sempat disinggung, kayak misalkan kayak orang tua yang udah mulai menurun kemampuannya gitu, kemampuan melihatnya gitu, itu termasuk dalam UBK juga berarti? Iya, sebenarnya kalau Kak Aje ini bukan kita ya yang mendefinisikan ya. Jadi maksudnya orang tua jangan tersinggung. Wah, nih UBK. Jadi UBK nih aku nih gitu ya. Bukan kita disamperin gitu entar. Sembarangan nih. Disamperin gitu ya. Sembarangan nih BI UBK Leo Agung nih bilang orang tua jadi UBK, jadi disabilitas. Enggak demikian, ini kami dapat mandatnya dari Ardas KAJ ya. Udah definisi UBK dari KAJ sendiri gitu. Iya, ya. Karena sebenarnya realitasnya gitu ya. Realitasnya sebenarnya gini loh. Kan namanya bukan kan ini kan umat berkebutuhan khusus, bukan disabilitas doang yang butuh. Iya. Butuh dikhususin bukan disabilitas berarti saja. kayak misalkan
mohon maaf nih, semoga nggak ada yang terjadi gitu. Misalnya kayak kecelakaan misalkan gitu kan, atau yang membuat kehilangan gitu Iya, kan. betul. Kan disabilitas itu bisa terjadi bukan hanya dari lahir ya. Iya, benar-benar sih. Dalam sepanjang kita hidup, kalau terjadi kecelakaan, kalau terjadi pengurangan kesehatan, penurunan kesehatan, kan bisa terjadi demikian. Kadang yang seperti itu yang sebenarnya lebih butuh bantuan sih kayaknya sih, kayak soalnya kan ada temen juga. Jadi kayak mentalnya gitu down. Betul, gitu. Jadi kayak sebenarnya hal-hal yang itu jadi lebih harus lebih diperhatikan. Iya, betul. Karena pengalaman dia yang dulu bisa begini, tiba-tiba aku bisa macem-macem gitu ya, terus kemudian Kaget mungkin mental. harus perlu pendampingan. Jadi mental breakdown. Iya. Umat mental Leo Agung breakdown. bukan itu temennya? Bukan. Oh bukan. kalau kamu udah mau didaftarin sama kawan, namanya kamu kan udah paling seneng banget daftarin orang. Siapa lagi nih? Siapa namanya? Rumahnya di mana? Kayak ada target kerja ya. Iya benar. Kami senang banget kalau misalnya ini kesempatan ya di forum ini Bapak Ibu kalau misalnya memang mendengar ada yang perlu Bina Iman untuk umat berkebutuhan khusus dan pokoknya umat berkebutuhan khusus deh, langsung hubungi kami gitu. Kalau ada link-link yang kami sampaikan Melalui ketua lingkungan. ketua lingkungan, mohon dengan keterbukaan, yuk mari kita mau memulai merangkul semua umat Katolik karena mereka semua punya hak ya untuk menjadi lebih kuat imannya. Jadi mungkin yang nonton juga nganggapnya kan kayak UBK ini cuman umat-umat yang dari lahir tuh udah berbeda gitu, mungkin anggapnya seperti itu mungkin. Gitu kan. Enggak. Jadi mungkin di sini kita menjelaskan lagi gitu kayak. Tapi sebenarnya- memang main fokusnya sekarang terhadap yang ke disabilitas, bukan terhadap yang Iya, benar. lansia. Iya. Kami saat ini kami kan juga masih belajar ya. Baru Kita banget benar-benar baru banget. Jadi benar-benar sambil relawannya juga masih sedikit, masih baru 10 gitu ya. Nanti pelan-pelan sambil, tapi kita menerima banget kalau memang sudah terbuka untuk masuk ke ini Bina Iman UBK, kami menerima banget. Nanti pelan-pelan kita sama-sama untuk saling bergandengan tangan untuk berbuat lebih banyak lagi. Nanti kalau misalkan ada yang mau masuk langsung hubungin ke Nana aja. Boleh. Nanti langsung taruh nomornya di bawah ya. Ya, di situ ya. Ya, NAMA. tugas lagi buat yang ngepost. Datangnya dari sini ya. Gitu. Biar editnya jalan ya. Tugas lagi. Silah, mohon maaf. Kasihan dikasih tugas. Editornya. Malahan ini, malahan tuh kita malah udah menerima ya. Jangan salah loh, Paroki Leo Agung tuh kayak pionir ya terutama di dekanat dekanat Bekasi ya. Iya sih sebenarnya iya juga sih karena dari paroki lain juga belum dengar apa-apa Betul. juga gitu kan. Kita udah curi start dari tahun lalu ya. Kita curi start dan kebetulan Romo Paroki dan Romo waktu itu Romo Gusti juga terbuka ya untuk kita mulai aja duluan. Nah sampai sekarang tuh yang ikut Bina Iman UBK kita tuh yang 2 minggu sekali online itu ya justru dari paroki lain banyak banget. Iya, separohnya dari paroki lain justru. Jadi kita ada sekitar biasanya tuh datang 20 gitu ya. 10 itu dari umat Paroki Leo Agung, 10-nya lagi malah justru dari umat lain sekitar Bekasi karena kita blasting ya, ada ininya. Link-linknya itu kita selalu blast. Itu luar biasa. Kita sudah curi start. Dari paroki lagi juga lagi nanya ada UBK nggak di sana? Mereka aja nggak tahu UBK itu apa gitu. Ya boleh. Selagi kami masih bisa saat ini kami siasati ya Kak Ona ya, kita siasati breakout room gitu kan masih online. Berarti ini ya kayak gimana ya? Berarti Bina Iman UBK Santo Leo Agung ini terbuka untuk keluar juga berarti ya? Boleh. Sekarang boleh. Boleh. Pelatihan. Ya. Untuk Bina Iman. Jadi Bina Iman gimana sih? Belajar agama lah gitu ya, bukan belajar agama tapi Kayaknya kapan-kapan Brandon diajak. Oh iya. Brandon sama Carlos nih. Kita kan barat. Iya loh, kita perlu hosting segala loh. Iya nih. Kita kalau hostingnya begini bisa, kalau hosting Zoom kita belum kita. Oke. Gitu. Nah, sekarang nih tentang pengurus Bina Iman UBK ini selama ini
selama menjalani sebagai pengurus Bina Iman UBK ini udah melakukan apa aja gitu dan akan melakukan apa gitu. Nah, ini Kak Ona. Silakan Kak Ona. Jadi memang Sudah dan akan ya. Jadi memang kami kan seperti tadi diinformasikan sama Kak Nana, dari Oktober itu sampai Desember kami sudah melakukan Bina Iman. Nah, kalau di tahun lalu itu Bina Imannya 1 bulan itu 1 kali. Lalu untuk di tahun ke depan ini udah kemarin ya Kak Nana ya, tahun 2022 ini dari Januari kemarin kita sudah 2 kali dalam 1 bulan. Jadi semakin sering ya. Terus kemudian kami juga Desember kemarin sudah ada kegiatan misanya offline. Jadi misa offline kami memang mengajak UBK untuk offline misa bersama di gereja. Itu pada saat Hari Disabilitas Internasional ya, Kak? Iya, peringatan Hari Disabilitas Internasional. Iya, di awal Desember. Lumayan. Umat bareng umat ya, kita bareng umat. Tapi disabilitasnya ada waktu itu di situ loh. Iya tahu. Iya. Romo Gusti juga pakai bahasa. Iya, Romo Gusti pakai bahasa isyarat. Iya. Itu dia. Datang nggak lu? Kami ada 4 yang hadir, disabilitas ada 14. Padahal tadinya kita targetin cuma 7 ya. 10 malah ya, 10 terus itu nambah lagi. Jadi 14 yang Jadi hadir 14. disabilitasnya. Jadi itu udah menyenangkan sih. Dan bahkan ada ininya ya Kak, ada motivasinya karena Mas Rio sebagai disabilitas juga main organ, melayani ya, mengiringi melayani. Terus ada juga kesaksian dari Stefani Handoyo, umat dari Kelapa Gading yang disabilitas, yang ngasih semangat, ayo kita mulai inklusi gitu. Betul, jadi memang itu yang sudah kita jalani di tahun 2021 dan di tahun depan ini masih programnya Bina Iman ya Kak. Terus kemudian nanti juga masih ada misa offline. Kita akan programkan juga di saat misa Hari keluarga ada family gathering juga ya Kak ya. Ada family gathering juga. Jadi mungkin itu beberapa dari rencana kami untuk di tahun 2022. Kita pelan-pelan deh, tapi maksudnya sambil melihat kemampuan kita. Justru itu makanya ini kita nih lagi woro-woro supaya benar-benar semua kita bergandengan tangan. Lagi mengumpulkan banyak Kita relawan. bergandengan tangan, iya. Kita juga relawan lagi masih ada jadwal untuk belajar bahasa isyarat. Gitu. Kita juga belajar, sama-sama belajar. Lagi nunggu juga ada siapa yang mau bersedia untuk jadi psikolog untuk bantu kita. Kita juga suka itu ya Kak, maksudnya ke Bina Iman yang lain, UBK yang di gereja lain juga kita kadang-kadang Zoom bareng-bareng tanya pengalaman mereka bagaimana gitu. Kami jadi benar-benar masih belajar. Jadi kami belajar dari beberapa paroki yang benar-benar udah mapan nih komunitasnya. Nah, itu kita belajar dari sana, dari mereka. Seperti itu. Dan wawancara juga sama orang tua. Iya, benar-benar. Supaya kami tahu kebutuhan anaknya itu apa. Ya, kita suka mendalami kembali gitu, maksudnya UBK yang kita layani ini di dalam keluarga seperti apa, penerimaan keluarga seperti apa, yang dibutuhkan dari kami itu apa, seperti itu ya Kak. Jadi banyak hal yang memang kami juga harus lakukan gitu. Dan pasti butuh Carlos, Brandon. Jadi butuh anak banyak muda ya. Iya, yang bisa ngasih kita Saya sih kalau Carlos Yuin saya jauh. beneran nih, langsung catat ya kan? Langsung catat. Carlos langsung gitu di Bina Iman saya ikut. Tinggal nunggu Carlos aja. Kenapa harus tunjuk-tunjukkan gitu? Oke. Oh, ini Brandon gimana? Ya lanjut Brandon. Lanjut ya. Gue juga deh. Mau tanya motivasi kenapa mau jadi relawan atau jadi Yang memotivasi diri untuk menjadi pengurus Bina Iman anak ini kali ini. sama harapan-harapan. Oh, langsung ya. Ya mana? Kawan aja dulu. Oke, baik. Mau Carlos duluan. Oh iya boleh. Hubungan gua apa? Mau jadi relawan? Tiba-tiba mau jadi relawan. Oke, baik, kalau dari saya, memang kan saya backgroundnya guru, terus pernah mendampingi yang berkebutuhan khusus. Kemudian waktu itu ditelepon, bukan ditelepon ya, benar ditelepon sama Kak Sinta ya. Terus kemudian di situ memang saya berpikir bahwa untuk
berinteraksi, terus kemudian mengenal, itu tidak mudah. Dengan yang berkebutuhan khusus itu tidak mudah kalau menurut saya awal-awal dulu kan karena kan yang saya dampingi ya kecil. Terus kemudian saya berpikir lagi, terus kemudian saya ingat bahwa memang untuk membutuhkan bisa terlibat di dalam Bina Iman UBK ini tidak hanya tentang maksudnya harus melibatkan kasih di dalam diri gitu, karena kita kan butuh kesabaran seperti itu kan yang waktu awal-awal motivasi gitu loh Kak. Jadi berpikir biar terlibat ini gitu kan Kak, tapi ternyata kesininya motivasi itu ya nggak hanya tentang itu, ternyata kita harus lebih banyak mengenal lagi gitu kan Kak, lebih banyak belajar sih lebih intinya, lebih banyak belajar bersyukur. Pentingnya tuh belajar bersyukur bahwa ternyata tuh dengan mengenal teman-teman yang UBK, Tuhan ternyata masih banyak loh gitu untuk kita gitu. Kita jadi tahu bersyukur akan hidup kita sendiri, akan keluarga kita juga. Jadi mengenal mereka punya keluarga yang luar biasa seperti itu. Jadinya saya juga yakin bahwa UBK itu ada, itu pasti karena Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk mereka gitu. Jadinya saya kadang suka sedih sih kalau misalnya ditanya terharu. Iya, lebih tepatnya terharu gitu. Jadi saya yakin untuk teman-teman ya seperti Brandon, Carlos dan semua yang masih memiliki keinginan untuk mengenal diri sendiri, yuk ke UBK yuk gitu ya, supaya bisa lebih bersyukur lagi, terus kemudian memotivasi diri lagi untuk bisa jadi diri saya untuk terutama UBK, karena saya berpikir perintah Tuhan sendiri kan kasihilah sesamamu ya, jadi saya berpikir UBK tuh jangan dipisahkan dari sesamamu itu, mereka masuk ke dalam situ. Dan saya sih berharap, ini harapan ya jadinya saya sih berharap untuk teman-teman yang masih muda, terus kemudian yang memiliki keinginan atau motivasi diri untuk lebih menerima teman-teman kami ini UBK gitu. Jadi umat paroki Lewagung bisa terlibat lebih lagi untuk mengenal dan mencintai Allah melalui sesama. Aduh, aku juga jadi bingung ya. Terharunya ya. Iya, aku udah mau nangis, aku tahan-tahan loh. Gue tadi berarti dia terus kan ada jawab. Kayak udah punya skripnya tau gak sih? Kayak udah dihafal. Aduh, kayaknya kan Nana udah ngerti banget. Enggak, kita satu frekuensi, jadinya aku mendengar apa yang disampaikan Kak Ona itu nangkep karena satu frekuensi gitu. Iya, soalnya suka dapet inian sih pelatihan dari kanan juga. Satu frekuensi. Jadi kalau aku yang disampaikan Kak Ona itu di aku juga, makanya kita satu frekuensi gitu ya. Dulunya beranggapan aku memberi apa ya buat waktu ditelepon ya, aduh aku memberi apa ya, aduh aku memberi ini. Tapi ternyata setelah dijalani salah besar. Saya bukan memberi, saya mendapat tadi seperti kata Kak Ona, makanya Kak Ona terharu. Karena itu aku juga rasain gitu ya. Karena aku nggak memberi, aku mendapat. Karena ketulusan itu, kemurnian itu ada di mereka. Kalau teman-teman mengenal tadi ada Mas Rio, ada Kevin, itu kemurnian ada di mereka. Jadi kalau mau tahu teman sejati kayak gimana, mau tahu kasih sejati kayak gimana, barengan deh sama UBK. Kita belajar. Kalau saya belajar. Saya jadi mengenal diri saya jadi mengenal Allah lewat mereka. Jadi saya nggak memberi, saya mendapat. Itu akhirnya motivasi saya adalah, saya mau membuat diri saya semakin murni di hadapan Allah lewat teman-teman UBK.
harapannya yuk mari sama-sama kita memurnikan diri dengan sama-sama menerima UBK ini. Apa yang bisa saya lakukan? Kalau bisa nge-host, ya nge-host. Kalau bisa jadi psikolog, ya psikolog. Dewan paroki bisa kasih dana, ya kasih dana. Bisa. Bisa. Pastor paroki bisa kasih sekali-sekali misa gitu ya, buat khusus kami. Aduh terbuka, aduh senang banget. Puji Tuhan. Siapa? Puji Tuhan. Pokoknya dengan hal-hal yang kecil. Ada yang bisa ngasih kue, ayo kami terima. Tapi Ada yang bisa yang nggak kecil dana yang diminta dari Dewan Paroki. Iya, Dewan Paroki kan bisa kasih dana ya, boleh kasih dana. Karena sejauh ini kami benar-benar mandiri ya. Semua yang kami lakukan ya, dan itu luar biasa ya. Ada aja gitu loh. Maksudnya kita padahal nggak mengusahakan untuk ada bingkisan Natal ya. Tiba-tiba ada orang yang aku mau dong Nina, ada dana sedikit buat UBK. Oh boleh kita beliin paket masker kecil sih ya, cuman paket masker doang. Tapi kan itu kan buat mereka kita memperhatikan, kita memperhatikan ya, bentuk perhatian. bentuk perhatian, dan mereka akhirnya seneng. Oh iya aku diperhatikan gitu. Gitu. Udah Apa aja boleh. Yuk ayo kita lagi ngumpulin ini nih resource semua sumber daya. Jadi tadi itu harapan apa motivasi barusan? Campur udah motivasinya. Kadang motivasi, kadang harapan, jadi gue bingung. Jadi itulah harapan-harapannya ya untuk Dewan Paroki minta dana. Yang ditekenin itu. Dari orang-orang muda, ayo ikut join supaya bisa jadi Relawan. Keluarga juga, ayo keluarga ikut. Jangan Menutup takut-takut. diri. Jangan nutup diri, ayo. Karena pasti dijagain sama Kak Nana. Itu yang Umat. harusnya ditakutin. Umat juga ayo, nggak apa-apa. Kita pertama-tama mungkin takut-takut, tapi ayo kita terbuka supaya kita bareng-bareng. semuanya bareng-barengan. Yes. Untuk umat-umat juga kalau misalnya menjadi pengurus, menjadi relawan bebas boleh. Ntar kita taruhin nomornya lagi lah di sini lah. Iya. Ya. Jalan lagi nih. Enggak, yang nggak jalan biasa. Oh, nggak jalan. Kasihan dong. Editornya. Karena kayaknya waktunya udah overdosis. Sip, ya, Pak. oke. Overdosis dong. Overlap, sorry. Udah kepanjangan waktunya, jadi kita udahin dulu. Kita terima kasih dulu sama pengurus-pengurus. Sama-sama. Terima kasih ya. Tuhan berkati. Makasih banyak ya, Terima kasih Konsos. sama ya orang-orang yang di belakang kamera. Makasih guys. udah. Makasih ya. Gak usah lama-lama ntar seneng banget. Iya, mereka udah senyum-senyum banget loh. Itu biji data merah loh. Oke, itu aja sekian dari kita tentang tema UBK ini. Iya. Nah, jadi tetap ikutin episode-episode kita selanjutnya nanti dengan tema-tema yang lain lagi. Iya, plus juga jangan lupa UBK sekarang kita dari Holy Pep Talk juga mengadakan UBK ya, khusus untuk yang pembicaraan UBK ini. Disability awareness, that's it. Nah itu nanti bakal tampil, tapi kita belum tahu kapan ya. Ya pokoknya nanti kalian tungguin Stay aja tune lah. aja terus. Stay tune. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan boleh di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, guys, thank you guys sudah mau dengerin kita. Dadah. Bye.